Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para guru-guru tercinta yang kami hormati, yang mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Khususnya kepada segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajengan yang berada di mana saja, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat. Para pemirsa, pendengar Radio Wadi FM di mana saja berada, khususnya yang ada di kawasan Purwakarta, Subang, Karawang, dan sekitarnya, yang mudah-mudahan di sore hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan hidayah tersebut kita tidak menjadi orang-orang yang tersesat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik untuk kita meningkatkan amal soleh, taufik untuk kita terhindar dari segala macam bahaya yang dapat membahayakan diri kita dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena itu puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat insyaallah. Kalau ada saat ini yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini masih diizinkan untuk bisa bertemu di udara dalam program yang ada di 91 Wadi FM. Yang mudah-mudahan di sisa umur yang Allah berikan kepada kita ini menjadi betul-betul umur yang barokah. Apa itu barokah? Kita sudah tahu, barokah adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Artinya semakin hari semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan, semakin banyak amal soleh yang kita raih, semakin meningkat ibadah kita, semakin banyak harta, semakin kita dermawan, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita miliki, apa yang Allah titipkan kepada kita menjadi satu jembatan, satu jalan untuk kita semakin dekat kepada Tuhan kita, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bisa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita barokah. Amin ya rabbal alamin. Juga tak henti-hentinya salawat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, insyaallah DFM melanjutkan dari pembahasan kita yang lalu yang beberapa hari telah tertunda. Masih dalam kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita memasuki bab dukhulul khala,
Kalau kemarin sudah kita membahas mengenai tentang adab bangun tidur. Ya, adab bangun dari tidur. Kalau tidur kita ngapain, dan seharusnya ketika kita baru sadar dari tidur kita, yang kita ingat bukan urusan duniawi, tapi langsung zikrullah, sehingga kita diajarkan doa. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur masih diberikan umur panjang, bisa bangun lagi. Ada orang tidur, ternyata besok nggak bisa bangun lagi. Nah, ketika kita ditakdir bangun lagi dari tidur, bersyukur. Alhamdulillah, diawali dengan tahmid kita, memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Awal yang keluar adalah pujian. Ketika sadar kita bangun dari tidur, yang keluar adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk syukur kita masih dikasih kesempatan untuk bangun kembali. Karena tadi apa? Berapa banyak orang yang malamnya tidur, ternyata pagi nggak bisa bangun lagi. Alhamdulillah, kita bisa bangun lagi. Nah, itu diajarin sama Nabi doa bersyukur. Alhamdulillahilladzi. Ini kita insya Allah udah paham, udah hafal semua. Karena ini dari kecil kita diajarin doa ini. Cuman kadang-kadang kita suka pohonya, suka yang namanya khilaf, suka lupa. Kalau udah bangun, ngejangur. Apa ngejangur? Halalungu, kata orang Sunda mah. Rohnya belum balik katanya. Nggak begitu ya. Langsung latih untuk dikir. Teh nggak terlatih untuk dikir. Langsung latih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jangan bangun tidur, wah, belum dibuka tokonya. Wah, langsung belum masak. Jangan urusan-urusan itu dulu. Langsung zikrullah dulu. Ya, zikrullah terlebih dahulu. Nih. Adab ini penting. Adab ini perlu, penting. Harus kita terapkan supaya kita menjadi orang-orang yang mulia dengan adab tersebut yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena ada qil dalam masalah adab ini. Qala Ibnul Mubarak, berkata Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati Ibn Mubarak. Beliau berkata, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Ibn Mubarak berkata, kami ini terhadap sedikitnya dari adab, sedikit dari adab, ahwaj, lebih kami butuhkan, lebih kami perlukan. Ya, ila kathirin minal ilmi, dari banyaknya ilmu, tapi bila adab. Ini adab ini perlu, penting, karena orang mulia, orang berilmu belum tentu mulia, bahkan tidak ada harganya kalau nggak ada adab. Orang berilmu, ilmunya ada banyak, alim, dikenal, tapi nggak ada adab, hilang semua, jatuh nilainya, nggak ada harganya, nggak mulia lagi. Kenapa? Ini adab. Nama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Perlu adab. Karena Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati Imam Syafi'i, yaqulu, berkata, qala li, telah berkata kepadaku Malik, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati Imam Malik, ya Muhammad, nama Imam Syafi'i itu Muhammad ya, Muhammad bin Idris. Ya Muhammad, maksudnya Muhammad bin Idris. Wahai Imam Syafi'i, gitu. Wahai Muhammad bin Idris, ij'al ilmaka milhan wa adabaka dakikon. Wahai Muhammad, wahai Imam Syafi'i, jadikanlah ilmumu sebagai milhan. Milhun. Tahu milih? Garam. Jadikanlah ilmumu itu seperti garam.
Wa adabaka dakikon, dan adabmu sebagai tepungnya. Kita nih kalau mau bikin bala-bala banyak tepung, banyak garam. Hah? Para pemirsa, para pendengar di mana saja berada, kalau bikin bala-bala atau bikin roti, banyak tepungnya atau banyak garamnya? Tentu banyak tepungnya ya. Hah? Banyak tepungnya daripada garamnya. Kalau misalnya tepungnya 1 kilo, ya garamnya mungkin nggak sampai 1/4. Enak jadinya. Berasa. Nikmat. Bala-balanya enak. Tapi coba kalau dibalik. Tepungnya 1/4. Garamnya 1 kilo. Tepungnya cuma 1/4 banyaknya. Terigunya 1/4. Tapi garamnya 1 kilo. Bisa jadi apa ini kira-kira? Bala-bala cap apa ini? Kira-kira ada yang mau makan? Ya ada kalau nggak tahu mah ya, tapi udah dirasain, udah langsung dilepehin. Asin pasti. Udah pasti ini mah ya. Apa namanya tadi? Garamnya 1 kilo. Dakiknya, apa namanya, milhunnya, dakiknya betul, dakiknya, tepungnya cuman 1/4. Waduh, jelas nggak enak, asin. Itulah. Berkata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, jadikanlah ilmumu seperti milhunnya. Sedangkan adab sebagai dakik. Karena ini adab penting. Adab yang saat ini ternyata telah terkikis. Oh, kalau dulu kita ngelewat perkumpulan orang tua, bilangnya punten, permisi, numpang lewat, apalagi nun sewu, ya berbagai macam bahasa. Permisi. Sekarang, waduh, mundar mandir, seperti tidak ada orang, padahal banyak orang-orang tua. Banyak sekarang terjadi. Kalau dulu ngomong sama orang-orang yang lebih tua dengan sopan, dengan santun. Bahkan saya pernah ke satu daerah, ada seorang pemuda, kalau ngomong sama orang tua begini, nggih, sopan mah, ramah, dengan santun. Sekarang, ada orang yang lebih tua nanya di mana? Oh, no, di sana no. Udah kurang. Harusnya bagaimana dengan sopan? Oh, sekarang udah beda, udah berkurang. Ini adab, ini penting. Akhlak perlu diterapkan kepada generasi kita. Abdullah bin Mubarak juga pernah berkata, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Ibn Mubarak, siapa yang orang tahawun, man tahawana bil adab, tahawun, aduh apa sih, nggak wajib ini, cuman adab. Bukan satu yang wajib. Diremehkan, bukan karena malas, diremehkan. Ya malas ongkohnya. Malas karena diremehin. Diremehkan adab-adab ini, nggak dianggap tinggi lah, nggak dianggap mulia. Maka nanti dia bisa diikob jauh dari sunnah Nabi. Kalau udah meremehkan sunnah Nabi, maka nanti mendapat ikob, ya bisa meninggalkan yang wajib. Bisa meninggalkan yang wajib. Kalau orang sudah meninggalkan yang wajib, meremehkan urusan yang wajib, antar ajalah sholatnya. Mending caturan dulu. Antar aja sholatnya, main game aja dulu. Ntar aja sholatnya, tanggung nih. Ntar aja sholatnya, diremehkan, digampangkan. Ya ini apa namanya, uqiba bihirmanil ma'rifah. Bagaimana mungkin bisa ma'rifat nanti? Jadi nggak mungkin orang ma'rifat kalau orang itu meremehkan yang wajib. Ada ternyata orang nggak sholat meremehkan yang wajib, tapi kok bisa terbang? Ya, bukan hati-hati ya.
Misal ini mah bukan berarti ma'rifat. Kok bisa merubah bisa merubah daun jadi uang? Hati-hati. Ma'rifat itu bukan begitu tandanya. Tidak ada sejarah ma'rifat seperti itu tandanya. Tidak ada. Kalau ada keanehan pada orang tapi dia nggak pernah sholat, ya jangan langsung dianggap wali. Wah, ini ahli ma'rifat. Nggak mungkin orang itu ma'rifat kalau dia meninggalkan syariat. Bisa ma'rifat dengan menjalankan syariat, sunnah, adab semuanya dijalankan. Ajaran Nabi diperhatikan. Nah, maka dia baru nanti bisa ma'rifat begitu. Ini adab penting banyak sekali nih kalau kita singgung masalah adab. Dihikayatkan dari Abi Yazid an Abi Yazid Al-Bustami rahimahullahu. Semoga Allah merahmati Abi Yazid Al-Bustami. Bahwasanya beliau ingin berziarah kepada orang yang dikenal orang alim, dikenal orang soleh. Ada orang itu ternyata di dalam masjid, ditungguin di dalam masjid, ditungguin. Ternyata orang ini yang dikenal soleh, yang mau diziarahi, pas mau keluar dia buang nukhomah. Buang nakhomah. Apa itu? Dia buang seperti ludah lah, ludah apa? Usok ludah. Di masjid, di jidar masjid, di tembok masjid, di luar, bukan di dalam, di luar. Buang seperti ludah atau ingus gitu, dibuang ke tembok masjid. Akhirnya udah pulang ini, nggak jadi kumpul, nggak jadi ziarah. Kenapa? Nggak mungkin orang dapat sir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tidak menjaga adab-adab syariat. Orang mulia itu karena menjalankan adab. Orang menjadi agung karena memuliakan adab. Ini yang mencontohkan bukannya siapa-siapa, langsung orang yang paling mulia. Siapa? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ini ya. Subhanallah. Nah, mudah-mudahan adab-adab yang kita sudah tahu bisa kita jalankan, dan dengan itulah kita menjadi mulia insyaallah. Ya, kemarin tadi kita mau bahas apa? Kita lanjutkan dulu. Ini banyak sekali seputar adab. Ya, daripada kisah-kisah, ya, hikayat-hikayat, cerita-cerita, keutamaan adab, keistimewaan adab, bagaimana para sahabat, para tabi'in, para alim ulama yang mereka luar biasa menjaga adab-adab ini. Dan mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting, perlu adab terhadap kitab, adab terhadap Al-Quran, adab terhadap ilmu, bagaimana tata caranya, ada adab terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adab itulah akan mendapatkan keberkahan. Seperti baca hadis, nanti ada tuh di situ, nanti kita baca kisahnya, kisah Imam Malik. Imam Malik kalau baca radhiyallahu anhu, Imam Malik kalau baca hadis Nabi itu dipersiapkan segala sesuatunya. Pakai imamah, baju baru, mandi, pakai minyak wangi. Kenapa? Mau baca hadis Nabi, memuliakan. Nah, yang dibaca hadis Nabi. Sekarang enggak. Sambil apa itu? Dukhon,
ngomong qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kan tidak ada adab, tidak ada akhlak. Sambil apa itu namanya? Sambil merokok. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakadha wa hakadha wa hakadha. Nah, ini kurang adab. Seorang imam besar, lihat bagaimana seorang imam besar dengan adabnya luar biasa, imam besar. Cuman imam biasa, imam musola misalnya, membaca hadis sambil rokokan. Ini kurang adab terhadap hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita baca itu banyak kisah-kisah yang mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beradab. Sedikit ya. Adab dukhulul khala, adab masuk kamar mandi. Fa'idha qasadta baital ma liqadail hajah, jika kamu bertujuan bermaksud mau masuk ke tempat untuk kamu menunaikan hajat, kamar mandi. Faqaddim fid dukhul, maka dahulukanlah ketika mau masuk rijlakal yusra, kaki yang kiri. Jadi ini adab yang diajarkan, jangan dianggap remeh. Kita sudah tahu semua, tinggal pengalamannya aja. Ini cuma sekedar mengingatkan. Ya saya perlu diingatkan juga. Barangkali suka lupa, ya kalau masuk kadang-kadang kaki kanan misalnya. Sama-sama kita terus ingatkan. Walaupun kita tahu, suka lupa. Ketika udah ada di dalam, ya kalau bisa keluar lagi. Terus masuk lagi dengan kaki kiri. Wa fil khuruj rijlakal yumna, dan ketika keluar pakai kaki yang kanan. Diusahakan ya. Wala tastashib, dan jangan membarengi syai'an terhadap sesuatu alaihi ismullahi ta'ala. Jangan ngebawa yang di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibawa sekiranya ada kertas atau kok kita punya peci ada lafzul jalalahnya, peci kita ada lafaz Allahnya. Ya dibuka dulu, jangan dibawa pakai tutup yang lain. Karena termasuk sunnah nanti pakai penutup kepala. Jangan dibawa ketika masuk kamar mandi yang ada lafzul jalalahnya atau nama Allah. Ya Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya. Wasmu Rasulih, dan juga nama Rasulnya. Peci misalnya ada nama Muhammad Rasulullah, jangan dibawa, taruh dulu, ganti yang lain. Wala tadkhul hasirur ra'si, dan jangan juga masuk kamar mandi kepalanya enggak pakai penutup. Ya kalau perempuan pakai kerudung meren, kalau laki-laki pakai peci. Ya enggak harus pakai itu, pokoknya ditutup kepalanya, sunnah. Wa kadza na'lain, pakai sendal. Jangan lupa kalau masuk kamar mandi pakai sendal. Nah itu diantara adab-adab yang mudah-mudahan kita terapkan. Kalau lupa, keluar lagi. Ya masuk lagi, ulangin dengan kaki yang kiri. Jangan dibiasakan lupa. Terus latih. Untuk kita mendapatkan kemuliaan. Menjalankan adab-adab, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahada sebagai bentuk bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad, ya yaitu menghidupkan sunnah-sunnahnya, ya adab-adabnya. Inilah sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, dan dengan kita melaksanakan daripada sunnah-sunnah Nabi kita tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tambah rasa cinta dalam hati kita kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam setiap kebaikan, dan tentunya istiqomah dalam mendengarkan 91 Wadi FM yang mudah-mudahan banyak memberikan manfaat buat kita semuanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. كشفت جاء بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا